Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, mencari sesuatu yang tidak dicipta Allah, dia akan menyusahkan dirinya sendiri dan tidak akan didapatkannya. Kenapa? Kada diulah. Orang yang mencari sesuatu yang kada dibikin itu menyusahkan diri sendiri. Orang yang mencari barang nang kadada itu maulah susah dan kada bakal dapat karena memang kadada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi talabil ilmi wal ma'rifah wa wa'ada man talabahuma binaili ma talabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah, amma ba'd. Hikmah yang ke-24 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, la tastaghrib wuqu'al aqdar madumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Yang artinya, janganlah engkau merasa ganjil, merasa aneh akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan selama engkau berada pada negeri dunia ini. Bahwasanya dunia itu tidaklah menimbulkan melainkan sesuatu yang berhak sifatnya dunia itu dan wajib sifat dunia itu. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-24 ini, yang maksudnya adalah la ta'jab ma yaka'u bika aw li ghairik minal aqdar mimma la yuwafiqu maqsudak ma dumta bi hadhihi dunya. Janganlah engkau merasa aneh, jangan heran sesuatu yang terjadi dengan engkau atau sesuatu yang terjadi bagi selain engkau daripada sesuatu yang keruh, maksudnya yang tidak sesuai dengan tujuan harapan engkau selama engkau masih berada di alam dunia ini. Artinya, apabila kita menemukan, menjumpai hal-hal yang tidak kita senangi, baik diri kita atau orang lain, hendaknya kita jangan aneh, jangan heran, sebab kita hidup masih di alam dunia. Selama kita masih hidup di alam dunia ini, jangan merasa aneh terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan atau kehendak kita. Sihat itu kehendak kita semuaan. Ternyata datang penyakit, jangan aneh, jangan heran, sebab ini hidup masih di dunia. Untung kita cari dalam usaha perdagangan kita, ternyata hasilnya rugi, jangan aneh, jangan heran, karena kita hidup di alam dunia ini. Setiap hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, kita jangan aneh, jangan heran,
selama kita masih hidup di alam dunia, karena dunia ini adalah tempatnya kesusahan, bukan tempat kesenangan. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang panjang, ini dunia adalah negerinya bala. Ini dunia adalah negerinya susah payah. Tidak ada kesenangan-kesenangan yang tidak berakhir di dalam dunia ini. Jadi kalau ada kita mendengar berita-berita yang sakit, berita-berita yang menyeramkan, kada perlu aneh, karena ini dunia tempat yang seram, dunia tempat susah. Para ulama berkata, andai kata dalam dunia ini aku menemukan kesenangan, maka itu keberuntungan bagiku. Andai kata aku menemukan kesusahan, itu memang sudah namanya dunia itu susah. Kalau kita berdagang untung, laba, nah itu satu nikmat. Kalau berdagang bangkrut, itu memang wajar, dunia tempatnya bangkrut. Jangan aneh mendengar ada orang bangkrut, jangan aneh ada mendengar orang dirampok, jangan aneh ada mendengar orang stroke, jangan aneh ada mendengar macam-macam, karena dunia ini memang tempat yang demikian, tempat seperti itu, yang seperti itu. Yang aneh itu kalau kita mendengar ada orang hidup bahagia di dunia, nah itu aneh. Ada orang yang senang hidup dalam dunia, itu aneh. Anehnya apa? Dia bisa senang di tempat yang susah, di tempat yang pasti berakhir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, mencari sesuatu yang tidak dicipta Allah, dia akan menyusahkan dirinya sendiri dan tidak akan didapatkannya. Kenapa? Kada diulah. Orang yang mencari sesuatu yang kada dibikin, itu menyusahkan diri sendiri. Orang yang mencari barang nang kadada, itu maulah susah dan kada bakal dapat karena memang kadada. Faqila lahu wa madzak, dikatakan orang kepada Imam Ja'far Shadiq, apa itu? Apa itu yang tidak diciptakan Allah di dalam dunia ini? Beliau menjawab, ar-rahah, kelapangan, kebahagiaan, ketentraman, itu tidak diciptakan Allah di alam dunia ini. Ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, itu hanya di surga letaknya. Di dalam dunia ini kalau ada kesenangan-kesenangan tentu dibayar dengan mahal. Ada kenikmatan, kelezatan dibayar dengan mahal. Artinya apa? Susah payah kita mencari duit, susah payah kita mengumpulkan duit hanya untuk kenikmatan sesaat, kenikmatan sebentar. Nah, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak susahnya. Orang mencari duit sekian ratus ribu, susah payah. Tapi kalau untuk menghabiskan 100.000 untuk bernyaman-nyaman, sangat sedikit waktunya. Nah, jadi kenikmatan dunia ini hanya sesaat dan dibayar mahal. Kenikmatan, kelezatan, kelapangan, kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya di surga. Allah tidak menciptakan di alam dunia ini. Jadi kalau kita hidup hendak belapang-lapang, itu di surga kayaknya. Di surga. Aku hidup hendak istirahat, hendak bertenang-tenang, kada kawa tenang, bisa bertambah sibuk. Kenapa? Karena Allah kadang menciptakan ketenangan di alam dunia ini. Allah kadang menciptakan kebahagiaan di alam dunia ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan, talabur rahah fid dunia muhal. Kalau kita mencari kebahagiaan, kelapangan dalam dunia ini, itu mustahil. Kenapa? Mencari yang tidak ada, mencari yang kadada, itu mustahil. Dunia tempat beban, tempat di mana kita mengabdi kepada Allah.
bukan tempat bersenang-senang. Kita guring, nyaman, hari hujan, sampai orang azan subuh, bangun si nyamanan lagi guring itu hendak pada betarus. Cuma ini ada beban, ini dunia, kita masih dalam dunia. Kalau orang kada tahu sembahyang, belum kok aja dingin ini sudah surga badahulunya, habis ya surganya karena kada ada lagi, dihabiskannya di sini. Kalau orang-orang yang berakal, dia menyadari bahwa dunia ini adalah tempat beban, tempat susah payah, tempat di mana kita bercucuk tanam. Orang berhuma bertani, bercucuk tanam itu masa-masa yang paling susah, masa yang paling lapah. Iya, dalam dunia seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita melihat atau merasa sesuatu yang tidak senang, sesuatu yang menyedihkan, jangan aneh. Karena ini dunia memang tempatnya demikian, tempatnya susah, tempatnya sedih, tempatnya sakit. Li'anna tajalliyatil jalaliyyata fiha aktsaru minat tajalliyatil jamaliyah. Karena tajalli yang bersifat jalal di dalam dunia ini lebih banyak daripada tajalli Allah yang bersifat jamal elok. Allah mempunyai dua sifat sebagaimana yang sudah kita tahu, ada sifat keindahan, ada sifat kebesaran. Nah, tajalli Allah dengan sifat-sifat kebesaran, keangkuhan ini dalam dunia lebih banyak. Makanya banyak tujuan kita yang kada tercapai. Banyak tujuan kita yang kada tercapai. Kenapa? Karena Allah punya tajalli dengan keagungan kebesarannya. Sedangkan tajalli Allah yang bersifat indah, bersifat elok, itu hanya sedikit dalam dunia ini. Hanya sedikit dalam dunia. Fal wajibu alaika an ta'rifallaha subhanahu bil jalali wal jamal, maka wajiblah atas engkau bahwa engkau mengenali Allah baik pada waktu jalal atau pada waktu jamal. Kita hendaknya mengenali Allah pada waktu di mana kita menemukan kesusahan, kesulitan, dan kita mengenali Allah pada waktu kita menemukan kenikmatan dan kesenangan. Wa idza kunta la ta'rifuhu illa bil jamal fa anta min jumlatil awam. Bila engkau itu tidak mengenal Allah hanya pada waktu keindahan, maka engkau berarti orang yang awam golongannya. Kita ini hanya ingat lawan Tuhan waktu senang, waktu dapat nikmat, waktu tujuan kita berhasil, apa yang kita cita-citakan tercapai. Di saat itu kita ingat lawan Allah, ma'rifat dengan Allah. Di waktu kita gagal, di waktu kita rugi, di waktu kita sakit, kita lupa kepada Allah. Ini kita berarti orang awam. Kalau ada orang yang tidak ma'rifat kepada Allah baik pada waktu jalal atau waktu jamal, ini lebih dari awam lagi rendahnya. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah lupa kepada Allah, diberi sakit makin lupa lagi, ini di bawah awam lagi kedudukannya. Wal ma'rifatu fil jalal huwa husnul adab ma Allah subhanahu birridha wat taslim li'annahuma minal wahidil qahar. Ma'rifat pada kebesaran keagungan Allah itu adalah baiknya adab bersama dengan Allah dengan ridha dan pasrah kepadanya. Ridha itu ditandakan dengan mengucap alhamdulillah fi kulli hal. Dalam ilmu suluk, ridha ini kedudukan yang sangat tinggi. Mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Dapat untung, alhamdulillah. Dapat rugi, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Ini orang yang duduk di makam ridha.